Sebuah kapal pesiar bergerak sepanjang ekuator ke arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin selatan tiba-tiba berembus pada arah 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan relatif angin terhadap arah kapal dalam kerangka acuan tetap kapal adalah, ya, untuk menjawab soal ini kita gambarkan terlebih dahulu ya, arah mata angin ya, barat, utara, timur, selatan. Kapal pesiarnya itu bergerak ke arah timur ya, arah timur. V-nya sebesar 30 km per jam. Kemudian angin selatan itu tiba-tiba berembus pada arah 60 derajat. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, dari arah selatan menuju ke ekuator, ekuatornya ke arah timur. Nah, berarti ini sudutnya ya 60 derajat. Di sini untuk arah angin dengan sudut 60 derajat, kecepatannya V anginnya sebesar 15 km per jam. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke, ini V kapalnya sebesar 30 km per jam. Kemudian di sini V anginnya sebesar 15 km per jam dengan sudut 60 derajat. Nah, kecepatan relatifnya atau VR-nya kita bisa mencari dengan persamaan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 dikali cos 60 derajat. V1 nya berarti ini V kapal ya, kemudian V2 nya yaitu V angin ya. Maka V1 sebesar 30 km per jam, 30 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 30 dikali 15 dikali cos 60 itu adalah setengah. Oke, 2 dan setengah bisa kita coret ya. 30 kuadrat itu 900, 15 kuadrat yaitu 225. 30 dikali 15 berarti 450. Nah, dijumlahkan maka hasilnya adalah 15 ya, 1575. Nah, akarnya adalah 39,7 dalam satuan kilometer per jam. Ya, jadi kecepatan relatif angin terhadap arah kapal yaitu 39,7 dalam satuan kilometer per jam. Jarak 84 meter dalam waktu 10 detik. Ia mulai berlari tanpa kecepatan awal. Selama 6 detik pertama, ia berlari dengan percepatan A dan sisanya ia berlari dengan percepatan A per 4. Laju pelari saat menyentuh finish sama dengan, oke, kita gambarkan dulu keadaan soal. Nah, di sini seorang pelari menempuh jarak sejauh 84 meter selama 10 detik ya. Nah, 10 detik ini berarti total waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari awal sampai dengan finish.
pelari bergerak tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian pada T 6 detik ya, T 6 detik berlari dengan percepatan A, dan sisanya berarti karena ini totalnya 10, awalnya 6 berarti sisanya adalah 4 ya, yaitu A per 4. Yang ditanyakan di sini adalah laju pelari pada saat menyentuh finish ya, atau VT ya, VT yang ditanyakan. Nah, karena si pelari ini awalnya bergerak dengan kecepatan awal 0, kemudian dia 6 detik pertama dengan percepatan A ya, dan 4 detik yang terakhir yaitu A per 4, berarti si pelari ini mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk mencari laju pelari saat mencapai finish, kita kita selesaikan dengan dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan diam ya, kemudian detik yang pertama itu adalah 6 sekon ya. Nah, berarti V1 sama dengan V0 ditambah A1 dikali T1. V0-nya adalah 0 karena dia tanpa kecepatan awal, ditambah A1-nya itu yaitu A ya, A. T1 yaitu pada saat 6 sekon. Maka 0 ditambah A dikali 6 hasilnya adalah 6A dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk yang keadaan kedua ya, ini si pelarinya sudah mulai mempunyai kecepatan awal ya. Kecepatan awal berarti di 4 detik yang terakhir ya. 4 detik yang terakhir berarti V2 sama dengan V1 ditambah A2 dikali T2 ya. Nah, V1-nya yang 6A meter per sekon ya, 6A meter per sekon ditambah A2-nya yaitu A per 4, dan T keduanya yaitu 4 ya. Nah, ini 4 dan 4 bisa dicoret, sisanya tinggal 1. A1 dikali A berarti A, 6A ditambah A, maka percepatannya adalah 7A meter per sekon ya. Nah, jadi untuk laju pelari saat menyentuh finish ya adalah 7A meter per sekon.